Gimana? Hai Sobat Cuan, gitu. Halo Bu Bos. Hai. Berawal dari pengalaman pribadi bahwa sebenarnya aku tuh punya duit, tapi kok uang ini nggak bertumbuh sih. Iya gitu benar. Ya. Aku punya duit, aku punya pekerjaan, tapi kok setiap bulan kurang aja nih. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Betul Mbak. Aduh, benar-benar tuh harus apa ya? Semua harus bangkit sih, termasuk yang biasanya ibu-ibu yang cuma di rumah aja udah pandemi kayak gini. Sebenarnya tuh khususnya perempuan tuh ribet banget ya. Kadang kalau lagi datang pusingnya pelitnya nih. Kecil aja dihitung, tapi kadang lagi enaknya nih, udahlah nggak usah dihitung-hitung gitu kan. Hai guys, halo teman-teman cuan, selamat datang di channel YouTube gua Desi Indarti. Nah, hari ini gue pengen ngobrol sama seseorang yang hebat banget dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Nah, siapa dia nih? Coba Mbak kenalin dirinya gimana? Hai Sobat Cuan, gitu. Halo Bu Bos. Hai. Oke, aku Rista, aku adalah seorang perencana keuangan dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol bareng Bu Bos nih ya tentang cuan pastinya. Ya kita ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol santai yang jelas ya, gak jauh-jauh dari tentang percuanan. Nah hari ini gue pengen ngobrol nih sama mbaknya tentang gimana sih perencanaan percuanan ya. Perencanaan keuangan, perencanaan percuanan, gimana caranya biar berkembang terus, biar dapat cuan terus ya mbak ya, biar diternak cuan terus ya guys ya. Nah Mbak Rista, teman-teman cuan di rumah nih pasti pada penasaran nih. Coba Mbak Rista kegiatan sehari-harinya ngapain aja sih Mbak? Apa ngerencanain cuan-cuan mulu apa bagaimana? Coba ceritain. Okay. Baik Mbak Desi, ini buat sahabat cuan juga gitu ya. Perkenalkan aku tadi Rista. Aku adalah seorang perencana keuangan dan sudah pasti kegiatan aku sehari-hari adalah bagaimana sih aku membantu klien-klien untuk mengatur keuangannya. Nah itu gitu dia ya. benar. Baik klien pribadi, perorangan maupun perusahaan ya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi pengen ngerencanain bagaimana sih punya income tapi habis terus Mbak. Habis terus ya, bingung ya, banyak pengeluaran. Banyak pengeluaran. Cari cuan-cuan terus tapi pengeluarannya banyak, akhirnya bocor. Betul. Nah ini biar nggak bocor nih Mbak Rista nih ahlinya nih, mengatur keuangan, mengatur percuanan ya, biar nggak bocor, biar ada hasilnya, biar cuan terus ya. Oh jadi kegiatan Mbak Rista itu sehari-harinya mengatur keuangan baik pribadi maupun perusahaan ya. Betul, gitu. Gitu. Oke. Nah, coba Mbak boleh ceritain nggak gimana nih pertama kali kita berdua nih? Ya, biar sahabat cuan juga tahu ya, aku kenal dengan Mbak Desi, itu pertama kali aku tuh punya program The Power of Mama. Oh iya, gitu tuh The Power of ya, Mama. The Power of Mama yang intinya kita di Instagram Live itu untuk menjadi inspiring gitu ya buat para emak-emak, wanita-wanita di luar sana, bahwa banyak banget loh wanita-wanita hebat dan salah satunya adalah Mbak Desi pastinya. Mas Amin. Makanya kita bermula dari Instagram. Oh live ya, kita live waktu itu cerita tentang perjalanan bisnis ya. Benar tuh, itu bagus banget programnya The Power of Emak-emak ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini. Betul Mbak. Aduh, benar-benar tuh harus apa ya, semua harus bangkit sih, termasuk yang biasanya ibu-ibu yang cuma di rumah aja udah pandemi kayak gini, semua harus berpikir lah gimana caranya dapetin cuan, bisa bisnis kecil-kecilan. Nah itu bagus banget sih program The Power of Emak-emak itu. Betul, ya. dan salah satunya narasumber aku yang sangat menginspirasi adalah Mbak Desi. Nah, ya bukan hanya memberikan ilmu bagaimana sih cara memulai bisnis dari nol gitu ya, tapi beliau juga memberikan peluang ya. Iya. Nah gitu sahabat cuan, jadi kita kenal itu dari program The Power of Emak-emak ya. Jadi kita ada live waktu itu cerita-cerita tentang perjalanan bisnis aku ngebangun warna-warni. Nah Mbak Rasti, sahabat cuan yang di rumah pasti pengen tahu nih gimana sih cerita dan perjalanan Mbak Rasti ini sampai ke titik yang sudah sukses banget kayak sekarang. Coba diceritain Mbak. Dibilang sukses lebih sukses dari bos ya. Gitu. Kalau aku sendiri kan tadi aku perencana keuangan. At the end gitu ya, sometimes semua orang itu pernah bermasalah dengan keuangannya. Iya pasti ya. sih. Gitu ya. Jadi karena nggak mungkin banyak jarang sekali orang terlahir langsung sultan gitu. Iya jarang. Jadi harus memulai dari nol. Nah berawal dari pengalaman pribadi bahwa sebenarnya aku tuh punya duit, tapi kok uang ini nggak bertumbuh sih. Iya gitu benar. Ya. Aku punya duit, aku punya pekerjaan, tapi kok setiap bulan kurang aja nih. Iya kurang aja, benar tuh gimana ya, tuh? Kayaknya bocor terus, bocor halus, terus. Yang lama-lama jadinya bocornya besar. Bocor besar. Terus gitu nyari terus habis lagi. Gitu.
kerja dari pagi sampai malam jadi seorang karyawan gitu ya, udah gitu dimarahin bos segala macam Iya, gitu ya, Mbak Desi target ya. Target, gitu ya. Nah dari situ pengalaman yang akhirnya membuat kok kayaknya aku harus ada perubahan nih dalam kehidupan. Satu, karena kenapa? Karena kita nggak selamanya hidup di dunia ya Mbak Desi Iya, ya. benar. Gitu. Dan kemudian kedua kita nggak selalu lamanya bekerja di sebuah perusahaan. Iya, gitu ya. benar. Jadi dari situ saya mulai belajar apa sih yang harus saya lakukan gitu. Supaya nggak bocor ya, supaya ada betul. duit bisa terus diternak jadi cuan ya. Iya betul. benar tuh. Nah akhirnya saya belajar ilmu yang namanya perencana keuangan. Oh gitu ya. terus. Kalau perencanaan keuangan bisnis, Mbak Desi sudah pasti hire orang banyak gitu Iya, ya. Ilmunya di sekolah juga Iya. ada. Sedangkan perencanaan keuangan pribadi itu nggak ada nih sahabat cuan. Ya, gitu berdasarkan pengalaman sendiri aja sih kalau itu ya. Betul. Akhirnya saya mengambil sebuah lisensi sebagai perencana keuangan yang akhirnya kok makin lama makin tertarik gitu. Iya. Ada kepuasan tersendiri gitu ya sahabat cuan ketika melihat bahwa klien saya itu terbebas dari utang tuh Mbak. Oh iya. Ya, utang tuh banyak banget, ada utang kartu kredit, ada Iya, yang aduh. letter gitu ya. Dimana alasan mereka berutang itu macam-macam. Ada yang buat tuntutan gaya hidup. Bener, gitu gaya ya. hidup sih yang paling parah ya. Kalau gaya hidup. buat bisnis masih mending lah. Yes, betul. Iya. Nah itu tadi karena pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya membuat saya oke, aku konsen deh untuk membantu masyarakat Masyarakat kita untuk ini. melek secara finansial, Oke. khususnya perempuan Mbak Desi. Oh iya, ribet ya sebenarnya, pusingan. Aku juga sebenarnya orangnya pusingan sih sebenarnya. Kalau masalah uang tuh nggak mau ribet dan pusingan, terus langsung aja ke asisten udah gitu aja. Bener tuh, khususnya perempuan tuh ribet banget ya. Kadang kalau lagi datang pusingnya pelitnya nih, kecil aja dihitung, tapi kadang lagi enaknya nih, udahlah nggak usah dihitung-hitung gitu kan. Tapi kalau ada perencanaan kan nggak bakal kejadian kayak gitu. Betul. Iya. Nah kenapa sih konsennya ke perempuan gitu ya? Karena sudah pasti sahabat cuan kalau ngomongin tentang keuangan, perempuan itu adalah sebagian besar sebagai manajer keuangan rumah tangga. Iya, benar. Gitu ya. Kurang mau kurang. Yang mau paling lebih, penting sih di rumah tangga. Iya. Iya. Kurang atau lebih ya tetap ya harus cukup, gimana harus cara? cukup gitu ya. Perempuan tingkat stresnya karena uang itu Iya, tinggi. iya. Gitu ya. Kemudian perempuan dibilang boros gitu ya. Iya. Nah banyak banget mbak alasan. Padahal udah hemat-hemat ya. Iya. Nah akhirnya dari situlah saya concern untuk ngomongin tentang keuangan, khususnya membantu para wanita-wanita yuk melek secara keuangan. Kita saling menginspirasi gitu ya bahwa mencari uang itu nggak mudah. Nggak mudah ya, benar-benar. Oh, nah jadi gitu ya teman-teman cuan di rumah, itu perjalanan cerita dari Mbak Resti sampai ke titik ini. Jadi dia pengen bantu khususnya perempuan-perempuan dalam merencanakan keuangan. Itu benar banget tuh Mbak. Pusing ya, apalagi di usia-usia tertentu. Yes, Iya, betul. iya itu pengaruh banget loh. Betul banget ya. Kalau aku yang ngaturin, Mbak Desi ngasih peluangnya buat sahabat Iya. cuan. Nah, Mbak Resti, nih teman-teman cuan yang di rumah tuh pasti pengen tahu dong gimana sih tips mengatur keuangan khususnya emak-emak versi Mbak Resti. Oke, baik. Nih ini langsung ditodong sama Bu Bos gitu ya. Tipsnya dong gitu ya. Tipsnya gimana Oke. tuh? Nah, buat ngomongin tipsnya sahabat cuan gitu ya. Yang pertama sudah pasti kalau ngatur keuangan harus ada apanya, Mbak? Uangnya, Nak. Harus ada Ya, duitnya. harus Apa yang ada mau diatur kalau nggak ada duitnya? Kalau nggak ada duitnya nggak bisa diatur. Atur, Makanya ya. buat kamu semua sahabat cuan yang belum punya duitnya, coba. Siapa tahu bisa jadi reseller. Jadi dari resel warna-warni. Bu Bos. Iya. Ya, yang pertama harus ada duitnya. Kemudian yang kedua, bukan berbicara uangnya seberapa besar atau Iya, seberapa bukan berapa kecil. jumlahnya ya. Bukan berapa jumlahnya. Kita nggak ngomongin nominal. Berapapun itu, satu Mbak kita harus bersyukur ya. Oh ya, benar. Bersyukur tuh. Benar banget tuh. Aduh. Harus bersyukur, kemudian baru kita atur gitu ya. Iya. Nah pengaturannya sendiri nih Mbak Desi sama sahabat cuan itu tergantung dari kebutuhan kita. Oke. Gitu ya. Kenapa? Ah. Karena nggak bisa disamain cara pengaturan keuangan aku dengan Mbak Dan- Desi iya, belum tentu sama. berbeda-beda gitu ya. setiap orang, Kenapa? ya. Karena latar belakang kita berbeda, tujuan keuangan kita berbeda, Berbeda, benar. sama jumlah nominal uang kita Ya, juga berbeda, iya. Kemudian tabungan kita juga berbeda. Berbeda. Oke. Jadi tuh berarti tuh setiap orang berbeda-beda Ya, ya. orang Setiap orang berbeda-beda. Tapi yang satu, kalau kita di financialku.com, ketika kita punya income, kita berpatokan pada sebuah piramida Mbak Desi. Apa tuh? Namanya piramida perencana keuangan. Oke. Gitu ya. Jadi sahabat cuan ketika punya income diatur dulu cash flow-nya. Oh, oke, Cash cash flow-nya flow diatur. ya. Jadi dibuat budgeting uangnya mau kemana ya. Jangan tiap bulan, sampai gitu ya. pengeluaran lebih banyak dari pemasukan Ya, ya. betul ya. Kemudian Tuh, kita guys. punya dana darurat, Mbak. Oh, dana darurat ya, Dana benar tuh ya. darurat dengan ada Covid 1 tahun lebih, Iya. gitu ya. Udah mulai darurat. nih Kalau aku dananya. sih sebelum apa-apa 10 langkah ke depan udah Sudah disiapin, ya? persiapan ya. Nah, begitu juga dengan keuangan pribadi maupun keuangan bisnis harus punya dana darurat. Darurat, ya. oke. Setelah punya dana darurat, artinya ini nih
bahaya. Apa tuh? Utang. Oh, oke. Hati-hati ya guys sama utang ya. Utang nggak Iya. boleh lebih dari 35%, baik utang produktif maupun utang konsumtif. Oh, 35% dari income kita yang dari 100%. penghasilan. Oh, Gitu ya. Jadi oke. nggak boleh lebih nih. Kalau ternyata utang konsumtifnya udah 50%, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ya. Kebanyakan Kamu pasti pengeluaran. tidurnya nggak akan pernah tenang. Kenapa? Mikirin gimana caranya bayar utang. Apalagi kalau dipakai buat gaya hidup. Apalagi buat gaya hidup ya. Ya. Nah kemudian setelah utang kita punya mitigasi resiko, artinya kita punya asuransi Mbak Desi. Oh. Gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih dengan ada COVID kayak gini, kita nggak tahu apakah kita terkena atau enggak, Enggak, gitu iya, ya. Tapi benar-benar. paling tidak pada saat kita terkena pun kita sudah Kita masih aman bisa lah ya. kesehatannya, gitu ya. Nah setelah itu kita berbicara tentang tujuan Mbak. Tujuan apa tuh? Tujuan keuangannya mau kemana sih? Oh, oke. Ya, Apa jangka investasi, pendek, apa-apa menengah, dan gitu jangka ya. panjang. Oke. Nah setelah tujuan kita berbicara tentang kita memasuki masa pensiun Mbak Desi. Aduh. Harus disiapin Iya. juga, gitu ya. Itu kira-kira dari usia berapa kayak gitu? Nah, banyak pertanyaan kalau misalnya masih milenial Iya, itu gimana tuh? Kayaknya nggak usah deh, masih lama. Iya. Nah, jadi teman-teman, kalau memang dananya memang ada dari awal, kenapa nggak dipersiapin aja? Benar ya, oke. Berarti Karena kalau nanti usia itu sudah nggak tiba-tiba, ada minimalnya nggak ya. ada minimal, karena ngatur keuangan itu nggak ada batasan, oh, harus usia Iya. sekian enggak. Lebih cepat lebih baik sih daripada lama-lama malah ngaur, nanti udah ngerasa sia-sia, iya gue udah kerja nggak dapet apa-apa. Betul. Gitu. Lebih cepat lebih baik, maka kalau dia itu kan tujuannya lebih cepat tercapai. Iya, Gitu. gitu. Itu sih tips Nah, and itu triknya tips ya. dari Mbak Rasti ya. Nanti coba deh kita telah lagi ya. Ya. Tapi itu bener loh, kalau kita nggak cepet-cepet mengatur keuangan, makin lama ya makin pusing, makin stres loh. Apalagi kita nih perempuan-perempuan yang pekerja yang udah nggak bisa ngurusin perintilan-perintilan lagi, terus usia juga udah makin bla bla bla, udah banyakan lupa juga, makin numpuk-numpuk masalah, udah makin kacau. Betul, aku jadi teringat waktu saat aku IG Live bareng Mbak Desi gitu ya. Apa tuh? Alasan terbesar Mbak Desi berbisnis adalah gua nggak mau diatur orang hidupnya. Betul Ya gue Mbak? pusing. Ya, gua nggak mau diatur orang hidupnya dan gua pengen punya uang banyak. Ya, katanya. iya. Nah itu juga bisa salah satu motivasi buat teman-teman juga hidupannya jadi lebih baik loh. Iya, tapi jangan lupa diatur benar tuh. Uang tuh benar-benar bahaya sih. Yap. Uang tuh bahaya kalau kita nggak bisa mempergunakannya dengan baik. Apalagi usia-usia milenial juga ya, pegang duit banyak tuh, hati-hati guys. Ya jangan sampai nyesel. Jangan sampai nyesel. Aku juga kalau ada yang ngasih tahu aku dari usia SMA mungkin ya 17-an mungkin bisa lebih sukses dari sekarang sih. Amin. Ya cuma Ini ya nggak diatur aja udah sukses, apalagi diatur kan? iya, maksudnya dikasih tahu ya pengatur perencanaan keuangan bla bla. Kalau aku kan dulu bisnis aja udah. Sampai aku pernah uang itu aku taruh di kresek gede gitu ya. Aku udah asal-asalan banget lah. Saking ramenya banyak banget yang beli udah naruh-naruh aja nggak pernah dihitung. Baru habis itu bingung, oh ya gimana? Apa ada yang ngambil nggak? Ada yang gimana gitu. Malah jadi ketakutan ya. Bu? Iya. Jadi banyak uang salah, nggak ada uang salah. Iya. Nah, Mbak Resti, coba nih selain kasih tips, Mbak kasih juga dong motivasi nih buat teman-teman sahabat cuan di rumah. Gimana Oke, caranya? motivasinya mudah banget Mbak Desi. Apa gitu tuh? Ya. Aku juga terinspirasi dari Mbak Desi. Teman-teman mesti cepat sadar bahwa satu, kita hidup di dunia itu nggak selamanya. Oke. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, selagi kamu masih muda, selagi kamu sehat, maka lihatlah peluang-peluang apa yang bisa dapetin dulu. Cuan, duit. Kan sahabat Gitu cuan, ya. cuan. Dapet cuan, dapet duit. Gitu Iya. ya. Kemudian yang ketiga, apalagi sih motivasinya, diatur keuangannya, punya kesadaran keuangan. Karena kalau kamu nggak sadar untuk ngatur duit, maka uang yang akan ngatur kamu. Nah Itu bener, aja. jangan sampai. Aku juga anti banget. Selalu bilang, walaupun ibaratnya aku ada beberapa bisnis, tapi aku jangan sampai diatur sama uang. Yes. Gitu, jangan sampai deh. Kita udah nggak punya prinsip sama sekali tuh. Makanya aku selalu happy, santai-santai aja, udah bodo amat. Yang penting gue nggak diatur sama duit, jangan Yes. sampai. Kuncinya juga harus happy, Mbak. Iya, harus Karena happy. Stres juga. Stres juga ya. Nah, buat teman-teman cuan di rumah yang pengen tahu banyak tentang Mbak Resti-nya, nah kalian langsung follow aja Instagramnya di bawah ini dan kalian jangan lupa subscribe YouTube ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan untuk Mbak Resti, terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan kita ke depannya ada bisnis-bisnis percuanan baru ya. Amin, amin. Oke, terima kasih guys. See you. Terima kasih sahabat cuan. Ya.